Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pembelajar NLP yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Coach Novel. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang 4 pilar dalam NLP. Apa itu 4 pilar dalam NLP? Oke, sebagai katakanlah sebuah bangunan dibutuhkan pilar-pilar penyangga. Maka NLP sebagai satu bangunan juga dibutuhkan pilar-pilar. Nah, apa itu 4 pilar dalam NLP? Kita akan bahas dalam kesempatan di video kali ini. Ya, saya share screen. Oke. Ya, kursus online NLP Practitioner bersama saya, Coach Novel. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang 4 pilar di dalam NLP ya. Pilar of NLP. Ya, sebagaimana sebuah bangunan bisa berdiri karena adanya pilar-pilar yang menyangga. Nah, agar bangunan NLP bisa berdiri tegak perlu disangga oleh pilar yang mengikat dan menjadi kerangkanya. Atau umumnya psikologi terapan NLP diikat oleh kerangka keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap yang secara bersama membentuk model yang menyeluruh dan sejalan. Pemikiran NLP yang sebagian besar dilandasi serangkaian presupposition atau presupposisi yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya pun menguatkan keempat pilar dalam NLP ini. 4 pilar NLP ini juga merupakan aspek inti dari NLP yang harus dipahami saat kita hendak menerapkan metode dan teknik-teknik di dalam NLP ya. Apa itu 4 pilar dalam NLP? Yang pertama adalah outcome, yakni berpikir dan bertindak dengan orientasi pada hasil. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi tentang 4 pilar dalam NLP ini. Yang kedua, sensory equity, pemanfaatan seluruh fungsi indrawi secara maksimal dalam mengamati setiap stimulus dan respon. Yang ketiga, behavior flexibility, ya, berperilaku fleksibel dalam upaya meraih outcome. Kemudian yang keempat, rapu atau rapot, kesadaran untuk membangun unconscious connectedness sebagai landasan dalam kegiatan komunikasi interpersonal. Raput ini adalah membangun unconscious connectedness. Ini bagaimana kita melakukan satu hubungan komunikasi di dalam bawah sadar kita dengan orang yang kita ajak berkomunikasi tersebut. Baik, kita bahas satu persatu 4 pilar di dalam NLP ini. Yang pertama, outcome, berpikir dan bertindak berorientasi pada hasil. Coba, apa yang Anda inginkan? Sebuah pertanyaan sederhana, namun banyak orang tidak pernah benar-benar menanyakan hal itu pada dirinya. Malahan banyak orang yang menjalankan kehidupan tanpa mempunyai arah yang jelas, atau sekedar mengalir dari satu kondisi ke kondisi yang lain, atau dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Demikian ungkap seorang pakar NLP dan penulis buku NLP, Steve Bavister dan Amanda Vickers.
Dalam berbagai training atau pelatihan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas diri, sering seorang fasilitator atau trainer meminta kita menetapkan sebuah goal atau impian atau dream, sebuah state internal atau eksternal yang ingin kita capai. Goal, impian, atau dream ini bagaimana nantinya kita bisa capai, bisa wujudkan. Nah, dalam NLP, goal atau impian ini disebut dengan outcome yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai. Maknanya apa? Bahwa outcome adalah satu pencapaian yang nantinya bisa kita raih semacam itu ketika outcome itu memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa kita capai ya. Oke, contoh outcome ya, kita mau katakanlah memiliki satu karir atau jabatan tertentu, atau kita ingin melakukan satu tour ke luar negeri, atau yang bagi muslim itu bisa datang ke tempat suci Ka'bah di Mekah misalnya, berangkat haji ataupun umroh, atau ingin meraih kendaraan mobil, atau kita ingin memiliki satu rumah dengan interior yang indah dengan kelengkapan perabot dan kelengkapan untuk peralatan hobi misalnya. Nah, semuanya ini adalah outcome. Pun sebenarnya outcome juga bisa dalam bentuk pencapaian yang kecil yang kita inginkan bisa kita capai, katakanlah dalam waktu sebulan mendatang atau seminggu yang akan datang, atau hari ini kita punya outcome yang mesti kita capai. Ini pun merupakan outcome ya, target-target tertentu yang kita ingin raih itu juga berupa outcome dalam NLP. Nah, outcome adalah suatu hasil yang ingin kita capai dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Contohnya, kita bekerja dalam 1 minggu atau 1 bulan ini, apa outcome-nya? Apa yang hendak kita capai? Misal, seorang staf marketing perumahan punya target untuk melakukan penjualan 2 unit rumah dalam 1 bulan. Maka segala upaya akan dilakukan selama 1 bulan tersebut untuk mendapatkan hasil penjualan 2 unit rumah tersebut. Misalnya, untuk bisa melakukan penjualan 2 unit rumah, seorang sales misalnya perlu menawarkan unit-unit rumah itu kepada katakanlah 100 atau 200 calon pembeli. Kemudian 100 atau 200 calon pembeli itu kemudian diprospek. Kemudian akhirnya setelah diprospek diajak ke lokasi perumahan itu, kemudian diberi penjelasan dan sebagainya, bagaimana akhirnya 200 ataupun 100 orang tadi kemudian dalam waktu 1 bulan ini bisa menjadi pembelinya atau closing 2 orang di antara mereka, katakanlah plus minus 1-2% mereka dari orang-orang atau calon-calon pembeli yang dihubungi ya. Ini kemudian outcome bisa berupa hasil yang kecil untuk aktivitas waktu jangka pendek. Seperti tadi yang saya katakan, misalnya hari ini
Seorang salesman punya outcome untuk visit atau melakukan kunjungan terhadap 3 orang calon buyer untuk presentasi suatu produk yang hendak dijualnya. Maka dia pun akan mengupayakan untuk bisa bikin janji bertemu dengan 3 klien tersebut dan mengusahakannya untuk bisa benar-benar menemuinya. Sehingga sore atau malam hari outcome tersebut bisa dicapainya. Ini outcome yang kecil, sederhana, tapi suatu ketika outcome kecil-kecil ini akan mampu mewujudkan outcome yang lebih besar. Ya. Outcome juga bisa berupa keinginan untuk membuat tubuh langsing bagi seorang wanita misalnya. Dia kemudian melakukan upaya dengan diet teratur secara sehat. Dan akhirnya dia pun bisa mencapainya, misalnya dalam waktu 1 bulan bisa turun berat badannya 2 kg misalnya. Kemudian dilakukan terus, akhirnya 3 bulan itu bisa mencapai penurunan 6 kg. Atau mungkin dalam waktu katakanlah 5 bulan, bisa 10 kg bisa turun berat badannya. Ini juga satu outcome ya. Kemudian outcome bisa juga berubah hasil yang besar untuk aktivitas waktu jangka tertentu atau panjang. Misal seorang manajer operasional sebuah perusahaan kontraktor punya outcome untuk berhasil memperoleh proyek senilai 5 miliar dalam tender yang akan diikutinya. Persiapan dilakukan dalam waktu 3 bulan, maka sang manajer akan memanage anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai cara, mengikuti tahapan-tahapan aktivitas untuk menyiapkan dokumen teknik, dokumen administrasi, dan dokumen pembiayaannya. Melakukan berbagai koordinasi secara internal maupun eksternal untuk bisa mewujudkan outcome tersebut. Dengan melakukan persiapan selama 3 bulan dan kemudian maju mengikuti tender proyek tersebut. Akhirnya, alhamdulillah proyek senilai 5 miliar tersebut didapatnya. Selanjutnya, proyek diserahkan kepada pimpinan proyek untuk pelaksanaan proyek tersebut dalam waktu katakanlah 2 tahun. Maka pimpinan proyek pun menjadikan terwujudnya proyek 5 miliar itu sebagai outcome-nya, yakni bangunan yang direncanakan itu bisa terbangun dalam waktu 2 tahun. Itu adalah outcome bagi pimpinan proyek, semacam itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda inginkan dengan mengikuti pembelajaran NLP ini? Apa yang Anda ingin capai dalam setahun mendatang? Apa yang Anda ingin capai dalam 5 tahun mendatang? Sebagai pemanasan awal, silahkan tulis dalam buku Anda apa yang Anda inginkan. Ya, coba pertanyaan-pertanyaan ini Anda jawab dalam satu buku catatan Anda dengan mempelajari NLP ini. Oke, yang kedua, sensory equity. Pemanfaatan seluruh fungsi indrawi secara maksimal dalam mengamati setiap stimulus dan respon. Dalam menerima informasi dunia sekitarnya, seseorang menggunakan alat indera berupa visual penglihatan dan auditori pendengaran, kinestetis rasa pada tubuh ataupun gerak, olfaktori penciuman, dan gustatori pengecapan. Ini yang kita sudah pelajari dalam representational system ya. Ada panca indera yang dalam NLP disebut VAKOK ya. VAKOK singkatan dari visual, auditory, kinestetis, olfaktori, dan
gustatore. Nah, bagaimana kita nantinya menggunakan fakok ini untuk mengenali, untuk mengamati stimulus-stimulus dan respon yang ada di sekitar kita. Ini baik eksternal maupun nantinya internal dalam diri kita. Nah, kita juga sudah pelajari di representational system bahwa informasi-informasi yang ada di dunia luar, di luar kita, lingkungan kita, masuk melalui panca indera berupa visual, auditory, kinestetis, olfaktorik, dan gustatory. Kemudian masuk ke dalam otak kita, kemudian tersimpan dalam memori otak kita. Nah, suatu ketika nanti kita akan sampaikan kembali apa yang sudah terekam atau tersimpan dalam memori otak kita untuk bisa diinformasikan pada orang lain ya. Sistem representasional inilah yang kita gunakan untuk bagaimana kita meningkatkan sensory acuity dengan panca indera kita. Acuity adalah kemampuan untuk mengamati atau mendeteksi setiap stimulus dan respon dengan sangat terperinci. Sedangkan sensori adalah alat-alat indera yang dimiliki manusia sebagai sumber dayanya. Sensory acuity adalah kepekaan indrawi, kemampuan untuk mengamati atau mendeteksi setiap stimulus dan respon pada seseorang dan dunia lingkungannya dengan menggunakan alat indera, panca indera berupa visual, auditory, kinestetis, olfaktory, dan gustatory. Seorang salesman yang hendak melakukan penjualan suatu produk kepada calon buyer, dia harus mampu menangkap sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh calon buyer tersebut. Sehingga apa yang mesti dia lakukan untuk mempengaruhi dan menggiring calon buyer itu untuk membeli produknya sehingga closing. Nah, kemampuan mendeteksi sinyal-sinyal yang diberikan oleh calon buyer melalui mimik muka, roman muka, dan tatapan mata, gesturnya, bahasa tubuh seseorang akan memudahkan salesman itu untuk merespon sikap calon buyer ini. Di sini dibutuhkan sensory acuity, kepekaan indrawi. Ketika dia menawarkan, bagaimana dia kemudian bisa menangkap pembicaraannya. Kalau kita sudah mempelajari di video sebelumnya, maka kita gunakan itu tentang primary system yang ada pada calon buyer itu dengan cara misalnya kita menggunakan lead systemnya, menggunakan eye accessing cues, gerakan bola mata. Nah, semuanya itu bisa kita amati, kita bisa teliti. Nah, ketelitian ataupun ketelitian sensori kita, indera atau panca indera kita untuk menangkap sinyal-sinyal itu yang kita perlukan dalam hal ini. Nah, dengan kita memiliki sensory acuity, akhirnya kita akan mampu menangkap sinyal-sinyal itu. Sehingga akhirnya apa yang mesti kita lakukan, kita bisa sesuaikan yang targetnya nanti mempengaruhi calon pembeli hingga closing, ya, membeli produk yang kita tawarkan. Dengan sensory acuity atau kepekaan indrawi yang dimiliki, maka akan memudahkan salesman itu untuk melakukan pendekatan secara maksimal dan membujuk sedemikian rupa sehingga calon buyer tersebut merasa membutuhkan barang yang dijualnya. Ya, dan hasilnya seperti tadi yang saya sampaikan, dia berhasil melakukan closing
sang calon pembeli akhirnya benar-benar membeli produk yang ditawarkan. Ya, demikian untuk dua pilar yang terdahulu, outcome dan sensory equity. Nah, kita akan pelajari nanti di video berikutnya dua pilar yang lainnya, yakni behavior, flexibility, dan RAPO atau rapot. Ya, oke, demikian untuk materi di video kali ini. Kita telah pelajari bersama tentang 4 pilar NLP dan kita telah bahas dua pilar pertama yaitu outcome dan sensory equity. Baik, nanti kita akan jumpa di video berikutnya untuk membahas dua pilar yang berikutnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Terima kasih.